Atasa Aulia, Hadir. Nafa, Hadir. Cut, Hadir. Danisa, Hadir. nyalain Danisa, Devort Girly, Hadir. terus Diaska Amei, Hadir. oh iya, terus Fahira, Hadir. Girly nyalain aja kameranya, dimatiin lagi. Famel, ya, terus Fatia mikrofonnya kenapa? Oh, ngetik dulu ya lama. Gina, Hadir. terus Hanifa Sakia, Hadir. nyalain kameranya. Haniah Sausan, Hadir. oke. Nawa Wafa, berarti siapa yang dapat student of the month hari ini teh? Oh, Safa ya? Student of the month bulan November ya. Nanti pimpin doa ya. Kenapa? Oktober. Iya, sekarang masih November ya. Oktober. Oke, Jihan, Hadir. terus Kenzi, Hadir. lanjut lagi Mufida, Hadir. terus Melanie, Hadir. lanjut lagi Mirsya Putri. Hah, di sini? Oh, ini. Kirain Nawa. No Olive, Hadir. terus Naswa. Hadir. Wah, nyalain kameranya, Wak. Naila Kiana, Hadir. terus Ayumi. Oh, nggak di sini ya. Rana Hazima, Rumaiso, aman. Rumaisa, oh di sini ya. Kayak di TV ya. Maaf Pak, izin ke toilet ya. Terus Sabrina Maisi, oh ini, oke. Safa Maraya, terus Sofia, oke. Terus Syafa Nisrina, di sini juga. Oh, enggak. Oh, di sini. Oke. Sip, alhamdulillah hadir semuanya. Tinggal langsung aja kita siap-siap doa ya. Doanya dipimpin spesial sama student of the month bulan kemarin ya, sama Safa. Doa. Hah? Oh, udah. Suka bingung kalau ya udahlah. Baiklah, Pogi aja yang mungkin ya, atau yang buka. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa nggak dijawab nih yang di rumah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini lemes gini. Ya, alhamdulillah alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat, kondisi yang masih semangat gitu ya. Mungkin ada beberapa yang lagi saum juga ya di hari Senin sekarang. Enggak keras ya. Malah jedanya agak pendek karena hari Jumat kemarin kita baru belajar gitu ya, baru belajar matematika pagi-pagi
sekarang belajar lagi matematika ya. Gak apa-apa, kita lanjutin aja. Soalnya hari ini kayaknya sih ya kalau ngelihat dari kalender akademik, kemungkinan ini teh yang pertemuan materi yang terakhir. Karena pekan depan dilihat di sana nggak ada materi review PAS. Makanya pekan depan itu kita gunakan sebagai reviewnya aja. Jadi nggak kayak dulu lagi katanya tuh review PAS itu dihapus di kalender akademik itu. Dihapus. Lihat aja di kalender akademik yang baru. Jadi yang baru. Jadi karena nggak dislotkan itu, Pogi kayaknya mending di minggu terakhir setelahnya gitu ya, setelah ini pakai review aja gitu ya buat persiapan materi semester 1 gitu ya, dari materi awal gitu ya tentang pangkat dan akar sampai yang hari ini terakhir gitu ya. Mudah-mudahan bisa selesai. Tapi sebelum ke sana, kemarin juga ngelihat tugas yang dikumpulin, sebenarnya kan udah semua ya, tinggal difotoin aja. Tapi katanya ada 2 soal terakhir yang bingung sana. Nomor berapa? Nomor 15 sama nomor 16. Nah ya, Pogi coba presenting aja kalau gitu ya biar lebih kelihatan di classroom ya, bentar. Google Classroom. Kalau nggak salah siapa yang komentar teh Pak nomor 15 sama 16 teh nggak bisa katanya tuh. Oh ini ada nih. Bentar ya. Matematika kelas 9 Fermion. Oh ini baru 3 orang yang ngumpulin ya dari 32 dari 32 orang 36 sorry ya. Bapak nomor 15 sama 16 aku rada bingung gak nemu jawabannya ya. Terus oh ini Nawa sama Alia ya. Pak nomor 15 sama 16 gak tahu, belum diisi sana ya. Berarti kalau sisanya yang lain harusnya bisa ya. Jadi ini materi yang kemarin kita bahas tentang persamaan kuadrat, gimana caranya mencari tahu nilai X dari suatu persamaan ini gitu ya, persamaan kuadrat yang ada kuadrat-kuadratnya lah gitu ya. Kalau yang biasanya tinggal pindah ruas aja dapetin nilai X-nya, kalau ini ada kuadratnya. Nah, gimana caranya? Kemarin kita udah bahas ke 6 teknik gitu ya, ke 5 tekniknya. Nomor 15 sama 16 ini agak susah buat nemuinnya kalau pakai teknik yang kemarin kita bahas gitu ya, nomor 1, level 1 sampai level 5. Jadi harus pakai cara yang lain, yang insya Allah hari ini kita akan coba bahas juga lah ya, yang ini nih. Oke, kita lanjut aja ke PPT-nya. Silakan siapin alat tulisnya. Kalau perlu ada pensil warna-warni atau pulpen warna-warni silakan boleh disiapin juga gitu ya. Terus apa lagi ya? Buku kotak kayaknya nggak usah dulu lah. Atau kalau ada diambil aja ya. Nanti itu untuk yang topik terakhir nih. Hari ini targetnya ke fungsi kuadrat. Capaiannya ini materi terakhir di level 9. Karena di semester 2 nanti kita akan langsung fokus ke materi kelas 7 sampai kelas 9 sampai kelas 9-nya semuanya dibahas gitu ya. Nah, targetnya nanti akan bikin grafik juga sama, cuman grafiknya atau gambar si grafiknya itu berupa fungsi kuadrat. Nah nanti gimana bentuknya kita akan simak di topik yang terakhir. Tapi Pogi akan coba ulang dulu tentang teknik penyelesaian persamaan kuadrat yang kemarin lah. Kita review dulu sedikit lah ya. Oke, ini ada 1 sampai 6. Masing-masing punya teknik yang beda-beda yang disarankan gitu ya. Meskipun ada satu teknik yang bisa menyelesaikan semua bentuk persamaan kuadrat, ada. Nanti akan dibahas yang paling akhir. Kita bahas dulu yang pertama nih.
Tentukan penyelesaian dari 3x min 4 kalikan x plus 3. Bentuk yang ini kemarin kita bahas di level yang pertama ini tuh ya. Ini level pertama nentuin nilai x gitu ya. Jadi bahasanya pokoknya menentukan nilai x. Menentukan nilai x ini tuh ya. Contoh yang pertama ini karena bentuknya udah perkalian A sama B gitu ya. Ini kita anggap ini A, ini B gitu ya. Sesuatu dua buah bilangan gitu ya, bukan sesuatu dua buah bilangan kalau misalkan dikalikan dengan suatu bilangan yang lain terus hasilnya 0 akan ada dua kemungkinan. Yang pertama si A-nya nilainya 0 atau B-nya 0 juga gitu ya. Makanya ini kita langsung aja bagi 2. Jadi si 3x min 4 ini sama dengan 0 atau gitu ya x dikurangi 3 sama dengan ditambah 3 sama dengan 0. Itu langsung dipisah berdua kayak gini aja. Itu kalian boleh coret aja, boleh jadi catatan juga ya di sana yang slide-nya. Nah, ini tinggal dirapiin aja biasa gitu ya, pindah ruas. Ini 3x sama dengan 4 gitu ya, jadi positif itu, kemudian hasilnya x sama dengan 4/3. Yang ini x sama dengan negatif 3, selesai. Jawabannya ada 2 gitu ya untuk nyelesain teknik persamaan kuadrat ini nih ya. Ini level 1. Terus ada lagi yang level kedua yang di nomor 2 ini ya. Ini nih. Kalau bentuknya begini, dua buah suku gitu, dua suku aljabar. Terus kemudian masing-masing dari sukunya itu terkandung huruf X atau variabel gitu ya. Maka kalian cukup menyiapkan satu buah tanda kurung. Gini ya. Terus isi di bagian luar sini nih ya. Diisinya pakai apa? Pakai huruf yang sama di sana. Oh, di sini yang sama tuh huruf X, berarti taruh di luar huruf X. Kemudian masing-masing suku yang sebelumnya di atas di soal nih ya, dibagi sama si X ini nih. Bagi sama X ini. Yang di luar 2x kuadrat dibagi x jadi berapa? 2x, betul. 3x dibagi x jadi berapa? Jadi berapa? 3x dibagi x berapa? 3 ya. Oke. Nah udah deh kayak gini. Bentuknya udah perkalian A sama B, tinggal dipisahkan. Yang pertama ini x sama dengan 0 gitu ya. Atau nah ini nih 2x plus 3 sama dengan 0. Sehingga kita rapihin aja karena ini x sama dengan 0 udah rapi ya, udah selesai. Ini pindah ruasin 3-nya jadinya min 3/2. Selesai. Ini level 2 gitu ya. Kalau level 2 perlu dibikin satu buah tanda kurung, diberesin dulu si persamaan kuadratnya, baru dibagi 2 gitu ya. Kayaknya ini yang nomor 1 pakai warna biru aja ya, biar kelihatan rapi aja. 3x min 4 sama dengan 0 atau x plus 3 sama dengan 0 gitu ya, biar kelihatan rapi. Terus yang ketiga, sekarang level 3, bentuknya dua buah suku juga, tapi salah satu sukunya hanya konstanta gitu ya, ini nih. Atau yang kita sebut sebagai selisih 2 kuadrat ini tuh ya. 4 ini kuadrat dari berapa? 2 ya, betul. X kuadrat dikurangi 2 kuadrat sama dengan 0. Bentuknya udah 2 kuadrat, selisih 2 kuadrat gini, pakai rumus yang A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B A min B. Yang satu ditambah gitu ya, X tambah 2, satu lagi dikurang, X kurangi 2 gitu, sama dengan 0 ya. Kalau yang ini udah bentuknya perkalian, tinggal dipisah aja. Jadi X plus 2 sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0, sehingga hasilnya X sama dengan min 2, yang ini X sama dengan 2 gitu ya. Dari level 1 sampai level 3 kelihatan jelas bedanya ya. Bedanya yang level 1 mah udah rapi gitu ya, tinggal dipisahin pakai atau gitu. Level 2 dibikin satu buah tanda kurung, terus kemudian dipisahin gitu ya, pakai atau lagi.
Level 3 selisih 2 kuadrat. Dibikin 2 buah tanda kurung. Terus ya sudah, tinggal yang satu tambah satu kurang dipisahin aja ya, yang tinta warna biru tuh ya. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyain dulu? Ini level 1 sampai level 3 ya. Oke, lanjut. Kalau nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita lanjut lagi yang nomor 4 sekarang. Nomor 4, X kuadrat plus 8X plus 5. Ini masuk level 4, sama bikin 2 buah tanda kurung juga. Tapi urutannya pertama dibikin dulu ini masing-masing huruf X itu dulu kan ya. Terus kemudian ada yang dikotret buat ngisi 2 angka yang ada di sini gitu. Cari 2 buah bilangan yang kalau misalkan dikaliin hasilnya harus berapa? Masih ingat? 15, betul. Kalau dijumlah harus berapa? 8, cek berapa aja. 3 kali 6. Oh, kali 5. 3 kali 5, ini 3 tambah 5, betul ya? 3 kali 5, 15, 3 tambah 5, 8. Tinggal diisiin aja ke sini ya. Positif 3, positif 5. Udah nih bentuknya perkalian A kali B gitu ya. Tinggal dipisah aja pakai atau gitu tadi ya. X plus 3 sama dengan 0, atau X plus 5 sama dengan 0. Tinggal dirapiin. X sama dengan min 3 atau X sama dengan min 5. Selesai. Ini yang level keempat. Level 5 nih ya, yang kemarin agak panjang sedikit ya. 3X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8. Apa yang ngebedain yang nomor 4 sama nomor 5 dari levelnya tuh? Ada di belakang, di depan mana? Ya betul ya. Jadi yang ngebedain antara level 4 sama level 5, lihat di sininya nih ya. Pakai warna ungu nih sini. Lihat di si X kuadratnya. Kalau yang level 4 dia nggak ada bilangannya atau 1 gitu ya, si X di koefisien X-nya, X kuadratnya. Kalau yang ini enggak. Jadi selain 1 ya bisa 2, bisa 3, 5, 4 dan seterusnya gitu ya. Yang bedanya cuman angka yang di depan X kuadratnya ini nih. Kalau misalkan nggak X kuadrat doang, berarti itu udah langsung masuk ke level 5. Teknik kerjainnya beda juga, sedikit sih bedanya. Pertama bikin 2 buah tanda kurung. Ini ya. Karena di sininya 3X kuadrat, maka bukan X lagi yang diisi depan di sini ya, isinya tuh 3X dulu. 3X gitu. Ada aksesoris di depannya. Karena ini 3 juga sama, di depannya tuh kasih aksesoris 1/3. Kalau di sininya 2 ya berarti 1/2, di sini 4 1/4 gitu ya. Nah, sekarang tinggal dikotret buat ngisi 2 angka yang ada di sini nih ya. Coba kalau dikaliin harus berapa yang ini? Masih ingat? Negatif 24 dari mana? Betul. 3 kali negatif 8 sini ya. Ini dikaliin dulu. Hasilnya harus negatif 24. Hati-hati, dari beberapa pengalaman sebelumnya, si tanda negatifnya suka kelupaan gitu. Jadi kalau ada yang negatif ini harus dihitung juga ya negatifnya. 3 kali negatif 8. Jadi bukan 3 kali 8 jadi 24, salah. Harusnya 3 kali negatif 8. Di bawah sama tanda operasi yang di depannya ini nih, kalau negatif ya. Oke, kalau dikali negatif 24, kalau dijumlah harus berapa? 2 min 2-nya negatif ya. Nah, ini nih, hati-hati di sini juga harus di bawah nih ya tanda negatifnya. Hati-hati pas bagian kalau ada nemuin soal-soalnya tandanya itu negatif. Ya udah, angkanya berapa sama berapa ini?
negatif 6 sama 4 coba ya. Iya betul ya, negatif 6 sama 4 kalau dijumlahin negatif 2. Udah tinggal diisi aja ke sini. Negatif 6 sama negatif positif ya, positif 4. Oke? Udah selesai? Belum. Karena harus di ini juga apa? Harus di rapihin di bagian depannya nih ya. 1/3 ini nih. Dipilih di bagian tanda kurung yang mana, yang kiri atau kanan, kira-kira yang bisa habis dibagi sama 3. Ini nih ya. Yang sebelah kiri atau kanan yang semuanya bisa habis dibagi 3. Yang kiri lah ya. 3x dibagi 3 berarti jadi x gitu ya. 3x bagi 3 kan x ya. Negatif 6 bagi 3 jadi negatif 2 gitu. Yang ini kan nggak diapa-apain tadi tuh, makanya tetap aja jadi 3x plus 4 sama ini sama dengan 0. Tinggal di finishing aja ya, dibagi 2 tadi. Aduh nggak cukup ini kertas ininya, space-nya. X min 2 sama dengan 0 atau 3x tambah 4 sama dengan 0. Ini soal yang kemarin sebenarnya nih ya. Ini langsung aja deh ya. X sama dengan min 4/3. Gitu. Dari bahasan kemarin ini level 1 sampai level 5 dan masing-masing bentuk persamaan kuadratnya beda-beda. Kalian bisa lihat dulu gitu ya kalau misalkan ada soal beginian atau soal bentuk aljabar persamaan kuadrat disuruh nentuin nilai x-nya gimana, maka yang perlu kalian analisis adalah jenis bentuk persamaan kuadratnya. Masuk ke level 1, 2, 3, 4 atau 5. Gitu ya. Ada beberapa SMA yang suka ngetesin aljabar ini, mungkin ada gitu ya, mungkin ada soal-soal kayak gini. Karena bakal kepake banget nanti pas SMA. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Oh, ini ada yang Pak Bu jangan lupa mudah-mudahan. Oke, terima kasih. Oke. Baik, sekarang lanjut yang nomor 6. Ini soal yang nomor 15 sama 16 gitu ya kalau masuk kategorinya. Kalau misalkan dilihat, coba nomor 6 ini di antara level 1 sampai level 5 masuk ke kategori level berapa nih bentuknya nomor 6 ini? Masuk ke level berapa dia? Bentuk persamaan kuadrat. Level 4 kenapa? Karena ya x kuadratnya sendirian gitu ya, dia nggak ada angka di depannya. Ini masuknya ke level 4. Kalau misalkan kita paksa dia masuk ke level 4, bikin dua buah tanda kurung ini kan ya, masing-masing ditulis huruf x-nya. Coba dikotretannya gimana nih? Dikaliin harus berapa? Nomor 6 ini nih min 4. Kalau di jumlah harus berapa? Min 2. Coba cari bilangannya, dikaliin min 4 di jumlah min 2. Ada nggak? Cari bilangan yang kalau misalkan dikaliin hasilnya negatif 4, kalau di jumlah hasilnya negatif 2. Ada nggak? Nggak ada. Nah ini ya ciri khas si level 6. Jadi kalau misalkan ada suatu persamaan kuadrat, kemudian pas dikotret tuh mentok, nggak ada ini Pak bilangan yang kalau dikaliin negatif 4, kemudian kalau dijumlah hasilnya negatif 2. Jadi pas ngeceknya itu ketahuannya pas di sini nih ya, pas ngecek bagian sininya nih, penjumlahan sama pengurangannya, penjumlahan sama perkaliannya. Jadi level 1 sampai level 5 ini masih basicnya atau masih dasarnya gitu ya. Untuk ngecek level 6 ini perlu dicek dulu Pak dari level 1 sampai nomor 5 ini nih. Kalau misalkan nggak bisa baru harus pakai teknik yang lain. Ini nggak bisa pakai penyelesaian pemfaktoran yang tadi gitu ya. Ini nggak bisa. Terus pakai apa tuh caranya?
Caranya pakai rumus ABC. Ini Pak Ogi belum liatin bentuknya. Ini udah ya dicatatnya? Atau mau di screenshot di rumah? Udah ya? Sekarang coba Pak Ogi liatin nih. Ini dihapus semuanya. Kumaha iya gitu ya, X kuadrat ini. Nah, terus teknik rumus ABC ini ya. Nah, ini rumusnya nih ya. Rumus ABC, ada yang bilang rumus kecap, ada yang bilang rumus ABC atau rumus akar gitu ya. Macam-macam lah istilahnya. Pak Ogi sebutnya seringnya rumus ABC ini. Kenapa? Karena mengandung A sama B sama C. Gimana cara pakainya? Nah, pertama kalian perlu analisis dulu di sini A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa ini ya. Oke, coba kita lihat. Di sini kan kalau ada bentuk umum begini nih, AX kuadrat plus BX plus C. A, B, C-nya itu angka yang terdapat pada persamaan kuadratnya. Nah, coba kita lihat yang di sini. Nih ya. A-nya berapa di sini? A itu angka yang nempel sama huruf X kuadrat. Di sini A-nya berapa? 1. Kalau B-nya negatif 2, C-nya negatif 4. Sip ya, sekarang udah diketahui A, B, C-nya, tinggal tulisin rumusnya. Oh ini nih, ini challenge-nya pas bagian sini nih. X12 maksudnya apa? Ini ada angka 1,2 di situ. Ini teh X pertama dan kedua maksudnya itu ya, indeks. Tulis dulu rumusnya, biasain. Plus minus akar B kuadrat min 4AC gitu per 2A. Oke, sekarang tinggal masukin si angka-angka tadi. X12, B-nya tadi berapa? Min 2 ya. Di sini masukin. Hati-hati kalau ada yang bingung di sini bilang aja ya. B-nya min 2, masukin si B tadi min 2 ke rumusnya. Jadi begini ya. Nulisnya nanti aja biar nggak kelewat di sini. Ini minnya begini ya, plus minus akar B kuadrat. B-nya tadi min 2 ya. Ini jadi min 2 dikuadratkan gitu. Dikurangin 4, A-nya tadi berapa? 1 ya. Ini Pogi nulis angka satunya dikurung-kurungin dulu gini. C-nya min 4. Oh, ini kurang panjang sih tanda akarnya juga. Per 2A, A-nya 1 gitu. Sampai sini dulu. Udah ngerti kan ya? Ini masukin angkanya doang sebenarnya gitu ya ke dalam si rumusnya. Ke B, ke A, ke C gitu. Nah, udah sampai sini tinggal dirapihin. X12 min kali min jadi positif ya. Plus minus akar ini min 2 dikuadratin jadi berapa? 4. Negatif 4 kali 1 4. Negatif 4 kali negatif 4 lagi berapa jadinya? 16. Positif ya. Karena negatif kayak negatif. Per 2 kali 1 berapa? 2. Ini bisa dirapiin lagi ya, ditambahin aja. X12 sama dengan 2 plus minus akar 20 per 2. Tinggal dipisah. Ini maksudnya tuh X12. Jadi X1 di sini sama dengan X1 di sini tuh kalian boleh pilih di sini nih. Ini plus minus tuh bisa tambah bisa kurang. Yang pertama berarti ditambah per 2 gitu, atau X2-nya. Nah, X2-nya berarti karena tadi udah tambah, berarti yang satu lagi kurang. 2 dikurangi akar 20 per 2. Gitu deh, beres. Ini cara nyelesain level ke-6. Ini salah ya, bukan level 5, ini level 6 gitu ya. Level terakhir. Gimana cara menentukan akar-akar atau penyelesaian atau nilai X dari bentuk persamaan kuadrat yang kayak gini kasusnya, gitu ya. Kenapa? Iya, hasilnya udah kayak gini.
Jadi akar bentuknya tuh 2 plus akar 20 per 2 atau 2 min akar 20 per 2. Gitu ya. Kalau ada yang bingung boleh tanya, silakan boleh ditulis dulu ya. 4 ini atasnya ini. Ini dari rumus ini nih. 4AC tuh ya. 4AC. Iya. Ini kurang jelas ya, dihapus lagi deh. Ada lagi yang ditanyain, boleh. Mending sekarang. Kalau diakarin jadi min. Ininya jadi min, jadi negatif gitu ya di sininya. Jadi negatif aja, akar negatif berapa gitu. Kayak gini. Ada lanjutannya sebenarnya itu ya, sok tulis dulu ya. Sekarang tulis dulu. Bisa rewas kalau sekaligusin semua. Ada kasus betul tadi siapa namanya? Hanifah ya? Hani. Ami. Bapak lihat dah. Ami, Sabrina Maisi. Ada beberapa kasus yang kalau misalkan dalam bentuk akarnya itu negatif, itu ada simbol baru. Nantilah udah ini ya, udah ini. Simbol baru imajiner huruf I. Sampai tulis dulu ya. Kalau sudah apanya? Nggak dikurungin juga nggak apa-apa. Sebenarnya ini Paugi sengaja dikurungin teh biar kelihatan ini teh A-nya teh yang mana gitu ya. Kalian mau nulisnya begini juga boleh nih, 4 titik A-nya 1 titik lagi C-nya min 4 boleh kayak gini. Tapi titiknya dijelasin apa lebih jelas gitu ya, jangan terlalu tipis boleh. Maksudnya dikaliin langsung. Pas saya emang nggak diginiin dulu, langsung aja pas saya dihitung itu lama, boleh 4 min 4 kali A nya tadi 1 min 4 kali min 4 lagi langsung 16, langsung ke sini dia boleh, asal kepikiran ya. Kalau udah kebayang, maksudnya udah kebayang langsung aja Pak, saya mah langsung ke sini nggak nulis panjang begini, boleh, jadi lebih ringkas. Di sini ada yang masuk ke Alsen nggak? Oh nggak ada. Kemarin Alsen Paugi lihat soalnya, wah ada yang tes kayak gini di Alsen, soal persamaan kuadrat di basic math-nya di tes. Jadi ada beberapa sekolah swasta yang seleksinya itu matematika salah satunya gitu ya, ngetesin aljabar kelas 7 sampai kelas 9. Kelas 9-nya sampai sini. Ada juga. Kalau di negeri belum ada, nggak tahu sih ya nanti bakal gimana. Kalau tahun sebelumnya di negeri itu ngelihat dari nilai raport. Kalau tahun-tahun sebelumnya ngelihat dari UN. Nah, tahun sekarang nggak tahu nih. Apakah raport lagi yang jadiin nilai seleksinya atau ada tes gitu ya, nggak tahu. Suka berubah-ubah tiap tahun. Gitu udah nulisnya? Oh masih. Yang di rumah masih nulis? Kayaknya udah ya? Masih. Sofi masih nulis? Oh udah. Oh udah. Oke, udah semuanya ya. Nah, problemanya ini tes sampai sini sebenarnya udah oke. Ini sampai yang warna merah ini ya. Tulisan Paugi yang warna merah ini. Ini udah oke. Kalau soalnya esai. Tapi kalau misalkan soalnya pilihan ganda, kadang-kadang opsi di soal atau di pilihan gandanya itu di sini ini tuh nggak ada. Kadang-kadang suka nggak ada. Malah seringnya nggak ada malah. Jadi setelah ini teh, hapus ya. Selain itu masih ada lanjutannya dirapihin. Atau pakai teknik bentuk akar yang semester triwulan 1 dulu. Masih ingat nggak ya nih?
Oke, lanjut lagi ke sini ya, ke yang warna kuning sini. Setelah dari sini, yang X1 sama dengan ini 2 plus akar 20 per 2 gitu ya. Ini dirapihin si akar 20-nya. Jadi perkalian berapa sama berapa nih? 4 sama 5 ya, 20 tuh. 4 sama 5. Akar 4 berapa? 2. 2 plus 2 akar 5 dibagi 2. Ini bisa dicoret. 2 di sini sama di sini ya dicoret gitu ya. Pak, kenapa kok dua-duanya yang dicoretnya? Karena di sini operasinya penjumlahan. Operasi penjumlahan. Kalau misalkan di sini operasi perkalian cukup satu aja boleh. Kalau di sini penjumlahan sama pengurangan harus dua-duanya, di sini dua dicoret, ini juga dicoret. Jadi hasilnya ini 1 ya. 1 plus akar 5. Hasilnya gini. X1-nya di opsi jawaban ada. Yang X2 ngikutin sama ini ya. Ininya cuman yang X2 mah dikurangi 1 dikurangi akar 5. Gitu. Ada juga yang kayak gini gitu ya di soal-soal seleksi sekolah tuh. Kadang-kadang kita tuh udah sampai sini jadinya tuh nggak pede gitu ya, ini udah capek-capek ngerjain tapi nggak ada isinya teh gitu ya, pas di PG tuh nah nggak ada isinya gitu ya, panik. Padahal ini teh masih ada, bisa dilanjutin kayak gini pakai teknik bentuk akar gitu ya yang ada triwulan 1. Silakan boleh ditulis dulu. Sekarang udah itu Pogi nyambung pertanyaannya Ami. Pak, gimana kalau di sini negatif? Oke, bagus pertanyaannya. Boleh ditulisin di bawahnya sini ya. Ini sampai sini udah selesai. Kalau nggak ada jawaban, kalau nggak ada di opsi jawaban, lanjutin aja ke sini ya. Kalau nggak ada opsi jawaban, yang warna hitam itu ya, dilanjut. Bapak mau nanya, Boleh. itu ya itu kenapa jadi 1 tambah akar 5? Kenapa? Itu Kenapa kenapa bisa jadi jadi akar 1 ditambah akar 5? Kenapa jadi di 1? sini. Oh iya, di sininya ya. Oke, Pogi ulang sedikit lagi. Yang bagian sini nih ya. Ini dihapus aja dulu. Jadian lagi di sininya ya. Oke, Cut. Boleh perhatiin di sini. Ini yang 20-nya kita pecah. Si akar 20 nih ya. Jadi kalau di bentuk akar begini yang hasilnya ada akar-akar gini, yang kalau misalkan nggak ada isinya atau nggak ada jawabannya di opsi jawaban di soal gitu ya, mainnya kita di sini nih, di ngakalinya di bentuk akarnya si akar 20. Cari di akar 20 itu perkalian berapa sama berapa yang angka salah satunya tuh bisa diakarin gitu ya, yaitu tadi 4 kali 5 kan ya, 2 tambah akar 4 akar 5, karena akar 4 kali akar 5 kan jadi akar 20 nantinya gitu ya. Kenapa Pak nggak pilih akar 10 sama akar 2? Akar 10 nggak bisa ditarik akarnya, dia akar 10 koma-komaan nanti ya, apalagi akar 2 gitu ya, ini nggak bisa. Makanya tadi kita pilih dua buah bilangan yang salah satu angkanya itu bisa ditarik akar gitu ya. Ini kemudian dilanjutin lagi ya, akar 4-nya kita dapetin deh 2 ya, 2 tambah 2 akar 5.
dibagi 2 gitu ya. Pas sudah sampai sini cut, langsung dicoret dibagi 2 ini semuanya, ini 2-nya dibagi 2 juga, ininya juga sama dibagi 2. Karena di sini operasinya penyebelahan. Kalau penyebelahan sama pengurangan ya, penyebelahan atau pengurangan gitu ya. Kalau misalkan di tengah sininya perkalian, cut boleh coret salah satunya aja, nggak usah dua-duanya. Kalau perkalian ya, kalau penjumlahan harus dua-duanya kalau misalkan mau dicoret. Boleh ditulis catatan pinggirnya tuh ya. Nah, jadinya setelah ini tinggal sisanya 2 dibagi 2 tadi jadi 1 kan ya, tambah 2 akar 5 per 2 2 akar 5 per 2 kan jadinya dihabis 2-nya ya, jadi tinggal sisa akar 5-nya doang gitu ya. Jadi X1 nya 1 plus akar 5 gitu tadi tuh. Udah cut? Udah ya? Pak, oke Pak, makasih. Oke, sip. Sekarang pertanyaannya ke Ami. Tadi Ami tuh nanya, Pak kalau misalkan negatif hasilnya bakal gimana? Akar negatif kan nggak ada ya di kalkulator juga bakal error gitu. Oke, Pogi coba tulisnya di papan tulis warna putih sekarang ya. Contohnya yang tadi aja deh. X2 min 2 X min 4 X kuadrat min 2X plus 4 sekarang. Angkanya nggak gede-gede lah ya. Tentukan nilai X-nya. Kan ini kalau sekilas mirip kayak level 4 karena si X kuadratnya tuh angkanya nggak ada angka di depannya gitu ya. Ini sekilas kayak level 4. Cuman ketika dibagi 2 gini kemudian ditentukan nilai X-nya gitu. Ditentukan kalau misalkan dikaliin harus jadi positif 4, dijumlah harus negatif 2. Kan nggak ada ya. Ini nggak ada nih. Berarti ini langsung masuk ke level 6 yang tadi ya, tentuin pakai rumus. Ini nggak bisa lagi kita gunain. Langsung pakai rumus. Rumusnya X12 min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Biar bisa apa latihan tulis rumus ini berkali-kali pas ngerjain soal gitu ya. Insya Allah sendirinya bisa apa. Tentuin nilai A-nya berapa di sini? A-nya berapa? Berapa? 1. Kalau B-nya? Min 2. Kalau C-nya? Berapa? 4. Tinggal masukin X12 min B min 2 gitu ya, plus minus akar B kuadratnya ini min 2 dikuadratkan dikurangi 4, A nya 1, C nya 4 per 2 kali 1. Rapiin. X12 min kali min jadi positif ya, plus minus akar ini jadi 4 min 4 kali 1 kali 4 berapa hasilnya? Min 16 ya. Sip. Ini 2. Nah, di sini nih min 12. Sampai sini nih. Ini matematikawan bingung dulu tuh. Abad keberapa ya abad? Ya setelah kenapa? Gimana maksudnya? Oh kenapa ini min gitu? Karena di sininya nih, ininya kan min 4 kali 4. Pogi tadi ganti di bagian sininya soalnya nih. Kalau yang sebelumnya min, ya kan? Nah ini teh sengaja biar di sini hasilnya negatif gitu. Nah ini dulu matematikawan bingung dulu tuh. Ini akar negatif apaan nih dia? Gimana caranya nih? Jadinya kalaupun dihitung juga nggak akan ada angka yang diakarin ini negatif nih. Dihindari biasanya orang-orang
dulu tuh. Tapi dari perkembangan zaman sekarang, kalau misalkan kalian nemuin akar negatif ini, kita ganti si tanda negatifnya. Ini negatif 1 dipecah nih ya. Negatif 1 kali negatif 12 dipecah kayak gini nih. Si tanda negatifnya dikeluarin. Orang-orang matematika sepakat kalau ada akar negatif 1, ini sama dengan huruf I atau disebutnya bilangan imajiner ini tuh ya. Ada lagi. Nah, jadinya dirapinya gimana? X12 sama dengan 2 plus minus I gitu ya, akar 12 per 2 gitu. Kalau misalkan di sininya negatif gitu ya. Ini juga masih bisa dilanjutin gitu ya, diberesin si akarnya gitu kalau mau. Tapi sampai sini Pogi cuma nekanin kalau misalkan kalian nemuin di sini akarnya negatif, si si tanda negatifnya tuh dipisah dulu, diubah jadi bentuk I. Jadi huruf I gitu ya. Ini singkatan dari imajiner. Bilangan imajiner. Imajiner. Gitu ya. Terus hasilnya yang itu doang. Hasilnya ini aja tinggal dipisah dibagi 2 ya. X1 sama dengan yang 1 ditambah gitu ya, akar 12I gitu per 2 atau gitu 2 dikurangi akar 12I per 2 gitu. Kalau mau dilanjutin lagi akar 12 nya disederhanain lagi silakan gitu ya. Ini X2 nya ya. Gitu ya, ini pertanyaan Ami bagus banget, jadi Poi keingetan dulu di SMA tuh kayak gini. Silakan boleh ditulis dulu, kalau perlu di screenshot, di slide itu nggak ada ya. Slide itu nggak ada, kalau di screenshot ya katanya, bukan screenshot. Di capture boleh, ditulis juga silakan ya. Mana? 2 plus minus akar 1 akar Ini I itu yang merah. yang merah ini min 1 1 terus titik 12 akar 12. Kalau ada yang bingung boleh tanya ya. Ini soalnya tentukan penyelesaian dari ini. Kalau sudah kita bisa lanjut. Aduh. Ya. Ini. Oh, I-nya kenapa jadi di belakang? Sama aja sebenarnya sih. Sama kayak penulisan huruf atau variabel, biasanya kan tulisnya di belakang. Boleh juga sih di depan sini juga boleh. Tapi di sini Pak Ugi nulisnya di belakang. Sama aja. Enggak ngaruh apa-apa. I itu ya, ini tuh imajiner. Oke. Di CM nanti ada juga tes gini ada. Ada yang masuk CM juga di sini? Karena nggak tahu tak Pak Eka biasa suka bikin soal. Bakal ada aljabar giniannya nggak? Udah ya? Kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Kalau nggak salah sih latihan nyobain sendiri. Silakan cobain hiburan Sugro 3. Pogi kasih waktu sekitar 3 menitan. Untuk nomor 1, nomor 2.
dicek dulu apakah ini harus pakai cara rumus ABC atau pakai yang pemfaktoran biasa gitu ya, atau yang level 1 sampai 5 tadi gitu ya. Kalau misalkan level 1 sampai level 5 nggak ampuh, ya udah pakai rumus ABC aja gitu ya untuk finishing. Silakan nomor 1 dulu. Nomor 1 kalau bisa pakai pemfaktoran pakai, tapi terserah, bebas mau pakai rumus ABC langsung atau enggak juga. Kelebihannya itu si rumus ABC tadi untuk level 1 sampai level 5 juga semuanya bisa diselesaikan pakai itu. Cuman kelemahannya mungkin agak sedikit panjang aja pengerjaannya gitu ya. Jadi bebas mau pakai rumus boleh, mau pakai pemfaktoran yang sebelumnya juga silakan. Yang penting dapat nilai X-nya masing-masing berapa gitu ya. Yang udah boleh kasih tahu jawabannya di kolom komentar bagi yang di rumah, nanti kalau yang di sekolah boleh sebutin aja. Nomor 1 bisa pakai cara biasa nggak sih? Oh, bawa laptop enggak usah. Ada yang udah nomor 1? Tapi udah berapa X satunya? Negatif 3 sama negatif 2. Pakai cara biasa atau yang ABC? Cara biasa. Oke. Yang lain ada yang udah juga? No, udah? Oh, belum. Nomor 1. Nomor 1 belum. Yang di rumah boleh ketikin jawabannya juga. Nomor 1 aja dulu. Level 2 nggak bisa, level 4 paling enggak. Nah, iya, soalnya ada 3 suku di situnya. X kuadrat plus X min 6. Rana udah nomor 1. Oh, belum. Dilewat. Oh, langsung nomor 2. Yang di rumah ada yang udah soal nomor 1 X-nya berapa aja jawabannya? Boleh ketikin kolom komentar kalau nggak mau nyalain mic. Yang di sekolah udah dapat. Sophie min 3 sama X nya 2. Oke. Abila pakai cara biasa atau pakai rumus? Cara biasa ya. Baik, kita coba cek ya. Nomor 1 dulu. Nomor 1, lihat di sini bentuk persamaan kuadratnya terdiri dari 3 suku ya. 1, 2, 3 gitu ya. Nah, ini masuk ke level 4. Kenapa? Karena si X kuadratnya ini enggak nempel angka apapun gitu ya di depannya tuh. Oke, kita coba bikin 2 buah tanda kurung di sini. Sama dengan 0 ya. Masing-masing huruf X, ini huruf X juga. Terus si kodretan.
cari dua buah bilangan yang kalau misalkan dikaliin hasilnya negatif 6, dijumlahin hasilnya 1 ya. Berarti angkanya 2 sama min 3 kan ya. 2 kebalik. Min 2 sama 3. Min 2 ini sama 3 gitu ya. Kebalik. Karena kalau dijumlah hasilnya jadi 1. Kalau udah nemu gini ya nggak usah repot-repot nulis si rumus ABC yang panjang tadi gitu ya, langsung aja ini selesaiin kayak biasa. Ini min 2 plus 3 gitu ya, di finishing aja. X kurangi 2 sama dengan 0 atau X plus 3 sama dengan 0. Dapat deh ini X sama dengan 2, ini X sama dengan min 3. Beres deh gitu ya. Jadi kalau di rumus ABC ini X1-nya, ini X2-nya gitu ya. Kayak gitu. Sip, betul. Min 3 sama 2 ya. Atau mungkin ada juga yang pakai rumus gitu, hasilnya harusnya sama, 2 sama min 3 ya. Tapi mungkin agak lebih panjang sedikit. Ya, silakan yang nomor 2 kalau udah boleh ketikin jawabannya kolom komentar. Yang di sekolah ada yang udah nomor 2? Masih ngerjain? Wah, udah, Wak. Nomor 2? Belum. Kayak di soal. Iya. Iya kan belum dikasih tahu cara yang ininya. Dia kan pakai cara itu, cara rumusnya. Cara rumus di nomor 2 tuh. Yang di rumah ada juga yang udah selesai nomor 2 ketikin ya. Yang di rumah ya. Hah? Akarnya min? Nggak tahu sih. Coba pengen lihat. Sofi udah? Oh, belum. Yang di rumah udah belum? Oh, belum ada yang ketikin. Atau dibahas aja. Rana hampir selesai yang Rana. Yang Rana hampir selesai. Oke, tulisin dulu lah rumusnya ya. Karena agak lama. X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Dari sini bisa dapat A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 6 ya, hati-hati. C-nya sama dengan 13. Gitu. Karena tadi itu nomor berapa? Nomor 1, nomor 2? Oh, nomor 2.
Ada yang udah? Udah dapat belum Rana? Hasilnya berapa? X satunya berapa? 6 tambah akar 16 Bagi 2, oke. sama tahu Oke, kita coba cek ya. Baik, coba perhatiin di sini nih ya, mungkin agak bingung-bingung di bagian bawahnya ya. Oke. X12 sama dengan min B-nya min 6 tadi itu ya. Min 6, hati-hati karena ini B-nya bunganya negatif, plus minus akar B kuadrat. Min 6 kuadrat dikurangi 4, A-nya 1, C-nya 13 dibagi 2A, A-nya 1 juga ya. Oke. Sampai sini mungkin sama semuanya. X12 sama dengan ini min 6 kali min jadi 6 ya, positif, plus minus akar negatif 6 dikuadratin berapa? Negatif 6 dikuadratin berapa? Oh, maksud 12. 36 ya. Oh, masa 12? 12 6 kali 2 ya. 4 dikali 13 berapa nih? Berapa? 52 ya. Negatif 52. Sip, ini dibagi 2. Lanjutin, X12 sama dengan 6 plus minus akar. Ini berapa nih? 16 ya. Negatif 16. Ini kepanjangan ininya. Negatif 16 dibagi 2. Ini yang Rana sampai sini tadi ya. Nah, tapi karena di sininya negatif, sama kayak pertanyaannya Ami, jadi kita bongkar si ininya. Oke, lanjut di pinggirnya aja nih ya. Kayak warna biru. 6 plus minus akar min 1 kali akar 16 gitu ya. Per 2. Rapiin aja. X12 ini jadi I ya, negatif satunya jadi I. 6 plus minus akar 16 berapa? 4, jadi 4I ya. 4I per 2 gitu. Gak usah, kan udah diakarin tadi 16 nya. Dirapiin nih bagi 2 semuanya. 6 bagi 2 jadi 3 kan ya. 4 bagi 2 jadi 2. Jadinya sini yang lanjut ya, X12 sama dengan 3 plus minus 2I gitu ya, beres. Atau X1 nya sama dengan 3 plus 2I, X2 nya yang dikurang 3 min 2I gitu. Aduh, ini kekecilan ya, mohon maaf. Yang di rumah kalau nggak kelihatan di zoom aja di web browsernya ya, atau di handphone bisa di zoom pakai tangan, pakai 2 jari gitu ya. Ini yang nomor 2, silakan boleh ditulis dulu. Kalau ada yang masih bingung bilang aja bagian mana, nanti Pak Ugi coba ulang lagi. Gitu. Jadi kalau yang cara rumus ini sangat rawan sekali salah ngitung gitu ya, plus minusnya ada yang kelupaan. Jadi ketelitiannya di sini harus dinaikkan gitu ya. Ketelitiannya harus ditingkatkan, karena kalau ada yang nggak teliti atau di atasnya ada yang salah, ke bawah pasti salah semua gitu ya. Sip, sampai sini ada yang ditanya dulu tentang teknik persamaan kuadrat. Ini masih bahasan pekan lalu sebenarnya, hari Jumat yang lalu. Harusnya target sampai sini, cuman nggak keburu. Jadi untuk yang soal ini nomor berapa ya? Nomor 15 atau 16 ya? Pagi lupa. Dicek lagi aja di Google Classroom-nya. Kalau nomor 15 sama 16 itu mau nggak mau harus pakai cara rumus itu mah ya. Nah, ini Pogi udah jawabin salah satu nomornya. Entah ini nomor 16 atau nomor 15. Sisanya yang satu lagi silakan sendiri aja gitu ya. Kalau udah langsung kumpulin aja di Google Classroom-nya ya. Karena semua soal udah dibahas, kalian tinggal dikirimin aja jawabannya ke sana.
Kalau nggak ada yang ditanya ya kita lanjut lagi. Ini udah kan ya? Atau ada yang masih nulis? Sama masih? Udah? Oke, kita Rana masih nulis? Oh, di situ. Allah Akbar. Ini X. X12 sama dengan 3 plus minus 2i. Yang bawahnya X1 sama dengan 3 tambah 2i. Ini V ya, atau X2 sama dengan 3 min 2i. Yang bawahnya gitu ya. Dah, oke, kita lanjut. Oh, yang kedua ini tentang diskriminan. Ini diskriminan gampang kalau yang tadi udah bisa ya. Diskriminan cuman berupa rumus. Dia itu nanti fungsinya untuk pembuatan gambar grafik fungsi kuadrat. Si diskriminan tuh ya. Jadi diskriminan tuh didefinisikan B kuadrat min 4AC atau diambil dari ini nih, dari rumus ABC tapi yang ada dalam akarnya ini nih. Ditulisnya tanpa akarnya. Jadi B kuadrat min 4AC itu doang. Nanti mempengaruhi penyelesaian atau akar-akar dari persamaan kuadrat biasanya di sini nih. Si diskriminan ini tuh. Kalau misalkan ininya nantilah ya, ada catatannya di depan. Jadi mempengaruhinya tuh gimana? Kita coba selesaiin ini nih. Tentukan nilai diskriminan dari persamaan kuadrat berikut. Nilai diskriminan tuh yang tadi ya, yang D sama dengan B kuadrat min 4AC. B kuadratnya ini B ya, 7 ya. 7 kuadrat dikurangi 4, A-nya 1 gitu. C-nya 12. Tinggal dihitung aja ini biasa ya, 49 dikurangi 48. Nilai diskriminannya 1. Gitu, cuman pakai rumus diskriminan doang, terus D-nya diskriminannya dapat berapa gitu ya. Yang ini tahu kan ya B A B C-nya yang mana? Pokoknya ini mengikuti rumus AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 ini ya. Coba yang kedua. Ini B kuadrat min 4AC gitu ya. B-nya berapa? 2. 4, A-nya 1, C-nya 1. 2 kuadrat 4. 4 kali 1 kali 1 jadi 4 juga. Ini diskriminannya 0. Yang satu lagi B kuadrat min 4AC. Sama juga gitu ya, tinggal masukin angkanya. B kuadrat ininya jadi min 2 dikuadratin dikurangi 4, A-nya 1, C-nya min 4. Ini 4. Ini jadi positif ya, positif 16. Iya gitu. Iya benar. Positif 16 ini jadi 20. Atau kayaknya Pak Wi salah soal di sini, harusnya positif ininya. Yang di sekolah diganti aja soal yang terakhir ini ya, jadi positif biar ada yang negatifnya di sini. Ini dikurangin ya. Ini min 16, jadi negatif 12. Gitu. Fungsinya apa Pak? Ini diskriminan tuh. Kita udah dapat nih angkanya, yang satu positif, satu 0, satu lagi negatif. Nanti mempengaruhi nilai A atau akar-akarnya ya, nilai X-nya tuh gimana setelah ini nih. Ini boleh ditulis dulu kalau perlu. Itu D apa B sih? D, ini D, diskriminan ya. Diskriminan. D. Yang di rumah boleh di screenshot atau ditulis di buku juga silakan. Kasih judul contoh
menentukan diskriminan ya. Jadi cuma pakai rumus doang, rumusnya B kuadrat min 4AC yang tadi. Nah sekarang pemaknaannya ini buat apa penghitung beginian? Udah tulisnya? Udah, oke. Rana masih? Rana masih? Oh masih. Udah, oke. Sekarang maknanya ya. Diskriminan yang tadi gitu ya. Mempengaruhi penyelesaian akar-akar dari persamaan kuadrat. Jadi kalau misalkan si diskriminannya itu positif ini atau D-nya lebih besar dari 0 gitu ya, maka akar-akarnya tuh nilai real berbeda. Kalau misalkan D-nya 0 tuh akar-akarnya kembar. Kalau misalkan si diskriminannya negatif tadi ya yang dihitung di soal sebelumnya, imajiner yang ada huruf i-ian itu, ini harap ada huruf i gitu ya. Kalau yang imajiner tuh ini fungsinya nentuin nilai diskriminan. Kadang-kadang suka diperlukan untuk menggambar fungsi kuadrat. Setelah ini nih ya, setelah ini nih kita akan coba bahas fungsi kuadrat itu sebagai apa gitu ya. Ini nggak usah aja, kita lanjut ke fungsi kuadrat. Yang topik terakhir ini ya, fungsi kuadrat ini bentuk umumnya mirip kayak persamaan kuadrat, tapi bagian sininya yang beda nih ya. Ada notasi fungsi, yaitu fx gitu ya. Biasanya tuh f dalam kurung x. Biasanya juga suka diganti sama huruf y di situ ya, jadi persamaan. Dengan a-nya sama, tidak boleh sama dengan 0. Contohnya, ini nih ya. Contohnya fx sama dengan 3x kuadrat plus 5x min 5. Kalau di persamaan kuadrat kan sama dengan 0 nih ya. Kalau di fungsi kuadrat diganti sama dengan 0-nya tuh jadi pakai notasi fungsi f dalam kurung x gitu ya. Ada lagi yang lain. Ini rumus fungsi fungsi kuadrat juga. Ini fungsi kuadrat juga gitu. Meskipun cuman x kuadrat doang gini gitu ya. Nah, gimana cara gambarnya? Kalau fungsi kuadrat pokoknya kaitannya untuk menggambar grafik fungsi. Kalau ini tuh biasanya ya. Contoh, gambarkan sketsa grafik fungsi ini. F dalam kurung x sama dengan x kuadrat gitu. Kita coba masukin angka-angkanya ke dalam fungsi gitu ya. Bikin tabel gini ya. Kalau di slide udah ada tabelnya, kalian tinggal ngisi ininya doang. Cara ngisinya tinggal substitusi aja. Substitusi itu masukin ke pencet. Masukin ke rumus fungsinya nih ya. Kalau misalkan x-nya min 2, gini nih ya. Kan rumus fungsinya tuh x kuadrat nih ya. X-nya diganti sama min 2. Min 2 dikuadratin jadi berapa? Min 2 dikuadratin berapa? 4. Nah, jadi hasilnya 4. Tulis di sini 4 gitu. Terus lanjut lagi, kalau misalkan min 1, ya masukin lagi ke rumus ini nih ya. F dalam kurung min 1 sama dengan X yang diganti sama min 1 pokoknya. Min 1 dikuadratin. Jadinya berapa kalau min 1 dikuadratin? Berapa? Min 1 dikuadratin? Berapa? Oh, masa? Min 1 kali min 1 berapa? 1 kali 1 berapa? 1. Min 1 kali min 1? 1. 1 ya, nih itu 1. Kalau sekarang diganti sama 0. Ini 0 gitu, ganti 0 ya. 0 kuadrat berapa? 0. Langsung ganti lagi. Kalau ininya 1 kuadrat berapa? 1 kuadrat berapa? 1 ya. Kalau ininya diganti sama 2, 4. Nah ini nih dapat nih ya data-data hasil memasukkan nilai fungsi ke sini. Terus sudah ini gimana? Tinggal dibikin koordinatnya. Koordinat di Cartesiusnya. Kita coba lihat. Ini yang tadi kita peroleh nih ya, 4, 1, 0,
1 2. Ini salah nih, harusnya 4 ya. Salah ketik. Ini harusnya 2, harusnya 4. Nah, gitu ya. Terus dibikin ke koordinat kartesius. Pencet. Gitu. Bikin ke koordinat kartesius. Ini jadi titik koordinatnya nih. Ini tuh min 2,4 gitu ya. Ini min 1,1. Ini 0,0, 1,1, 2,4 gitu ya. Sama kayak di rumus fungsi menggambar grafik fungsi. Min 2,4 titikin gitu ya di sini, min 2,4. Ini nih ya, titik yang pertama. Titik yang kedua min 1,1 di sini. Berikutnya 0,0 di tengah-tengah sini. 1,1 di sini. 2,4 di sini. Dan seterusnya gitu ya. Ini juga bisa berlanjut ke sampai tahingga. Udah selesai begini, finishingnya tinggal digarisin aja. Pakai warna biru ya biar lebih ini. Jadi kayak apa ya? Kayak parabola itu. Ini ya. Ujung-ujungnya kasih tanda panah. Ini cara menggambar grafik fungsi fx tadi itu ya. F dalam kurung x sama dengan x kuadrat. Ada juga yang nulis begini, y sama dengan x kuadrat. Gitu. Caranya bikin tabel tadi tuh, urutannya bikin tabel, terus kemudian masukin angkanya satu persatu. X-nya min 2 berapa, terus X-nya min 1 berapa, dan seterusnya gitu ya. Pak, boleh nggak kalau misalkan X-nya itu min 3 dulu? Boleh, bebas. Ini sebenarnya angka-angka di sini tuh bebas, kalian mau pilih berapapun itu boleh gitu ya. Yang penting agak banyak, nanti titik-titiknya itu tinggal digambarkan di kode kartesius dan hubungkan sama garis gitu ya. Kurang lebih kayak gini sih gambar grafik fungsinya. Boleh ditambahin di catatannya. Cuman cara yang kayak gini teh ada kelemahannya nanti tuh ya, ada kelemahannya. Kalau misalkan si angka-angkanya udah bervariasi, ini jelimet gitu ya, x kuadrat plus 3x plus 2 misalkan, atau yang lain gitu. Ini x kuadrat doang masih simpel gambarnya tuh, tinggal pakai titik-titik ini aja udah cukup. Tapi kalau udah variasi fungsi kuadratnya udah aneh-aneh, teknik kayak gini udah jarang digunakan atau bahkan dihindari gitu ya, karena nggak simpel. Ada yang lebih simpelnya, urutannya mungkin kalian perlu catat yang bagi yang di rumah setelah ini ya. Ini Pogi masih nunggu. Udah selesai nyatatnya? Ini udah ya? Oke, sekarang coba lihat yang urutan ini nih. Nah, sketsakan grafik fungsi ini nih ya, x kuadrat min 4x plus 3. Kalau pakai cara yang tadi bakal lama dan bahkan rentan kesalahan ketelitiannya gitu ya. Ketelitiannya bakal semakin berkurang gitu ya. Makanya ada urutannya gambar si grafik fungsi ini tuh ya. Jadi ada 5 buah urutannya. Pertama, tentukan titik potong pada sumbu X. Kalau misalkan cara dapetinnya harus y sama dengan 0. Yang kedua ini, ketiga ini banyak lah ya. Nanti kita coba satu-satu. Terus yang gampangnya, kalau misalkan si nilai A-nya ini dia positif gitu ya, maka akan terbukanya ke atas. Jadi kurvanya tuh bakal senyum gini, kayak smiley senyum gitu ya. Kalau misalkan A-nya negatif, dia bakal cemberut ke bawah kebukanya. Kita coba ke urutannya ya, kita cobain. Gambarkan grafik fungsi ini nih ya.
Yang pertama dulu, tentukan nilai titik potong pada sumbu X dengan si Y-nya sama dengan 0. Caranya gini, coba lihat dulu ke sini. Si grafik fungsi ini kalian bisa tuliskan ulang jadi Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Boleh kayak gini juga ya. Diganti efeknya jadi Y. Nah terus sekarang si Y-nya sama dengan 0. Jadi kalau ditulis ulang X kuadrat min 4X plus 3 sama dengan 0. Mirip kayak persamaan kuadrat kan ya. Kita cari nilai X-nya sekarang. Cari nilai X-nya. Maka pakai level berapa cara nyelesainnya tuh? Level 4 nih ya. Dibikin 2 buah tanda kurung. Masing-masing tulisin X di sini. Kotretan kalau dijumlah harus berapa? Yang ini? Dikaliin harus berapa? Kaliin harus 3. Kalau jumlah harus min 4. Jadi berapa sama berapa angkanya? Dikaliin min 3. Dikaliin 3, dijumlahin min 4. Berapa sama berapa? Berapa? Dikaliin 3, dijumlahin min 4. Perkalian 3 aja berapa? Min 3 kali min 1, betul Sofi. Min 3 kali min 1. Jadi tinggal tulisin aja di sini ya, min 3 min 1. Rapiin aja sekarang. Jadi yang pertama X sama dengan X min 3 sama dengan 0 atau X min 1 sama dengan 0. Rapihin. X sama dengan 3 atau X sama dengan min 1. Dapat nih ya. Jadi nanti tinggal gambar koordinatnya. (3,0) dan satu lagi min 1,0. Ini yang pertama. Terus lanjut ke langkah kedua. Menentukan nilai titik potong pada sumbu Y diperoleh jika si X sama dengan 0. Tadi kan rumusnya ini ya, Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3 tuh ya. Nah sekarang si X-nya ini jadiin sama dengan 0. X-nya jadi ganti sama dengan 0. 0 kuadrat min 4 kali 0 plus 3, jadi berapa ini Y-nya? 0 kuadrat 0 dikurangi 4 kali 0, 0 juga, tinggal tambah 3, jadi Y-nya 3. Titik kedua kita peroleh X-nya sama dengan 0, jadi 0,3. Ini yang kedua. Yang ketiga sekarang. Yang ketiga, tentukan persamaan sumbu simetri. Rumus ini ya. Sumbu simetri itu, bentar. Sumbu simetri min B per 2A. Rumusnya nih ya, yang tadi, yang di slide sebelumnya. Tinggal masukin aja. Min B. B-nya ini 4 ya. Min 4, sorry. Min 4 per 2A. 2 kali A-nya 1. Min kali min plus, jadi 4 bagi 2. 4 bagi 2 berapa? 2. Jadi ini sumbu simetrinya nilainya 2. Tinggal terakhir yang ini nih, nilai optimum. Nilai optimumnya B kuadrat min 4AC diskriminan ya tadi per min 4A. Rumus juga ini yang tadi. Masukin angka-angkanya. B kuadratnya, B-nya tadi min 4 ya. Min 4 dikuadratin dikurangi 4A, A-nya 1, C-nya 3 dibagi min 4A, A-nya 1 juga. Rapihin. Ini 16 dikurangi 4 kali 1 kali 3, jadi 12
per min 4. Tinggal dihitung 16 kurangi 12 berarti jadi 4 dibagi min 4, jadi sama dengan min 1. Nah, kalau yang nomor 3 sama nomor 4 urutan yang ini tinggal dibikin titik koordinat nih ya. Tadi itu kan ini sumbu simetri itu X nih. X-nya 2, yang Y ininya yang nilai optimumnya yang Y-nya min 1 nih. Gitu ya. Jadi kalau yang nomor 3 nomor 4 ini satu kesatuan sebenarnya, satu kesatuan. Beda sama yang nomor 1 sama nomor 2. Ini mah kepisah ya. Tadi yang nomor 1 Y-nya dulu sama dengan 0. Kalau yang nomor 2 X-nya disama dengan 0. Yang ketiga sama keempat digabung nih ya, yang masing-masing punya rumusnya tersendiri ya, min B per 2A, satu lagi B kuadrat min 4AC per min 4A. Ini yang tahapan yang tadi udah kita selesaiin, tinggal digambar sekarang nih ya. Masing-masing koordinatnya udah kita peroleh, tinggal kita gambar di koordinat kartesius. Ini ingat-ingat tadi ya, min 3,0 0,3 terus 2, min 1. Bapak yang nomor 1, oh iya ini harusnya 1 ya, kata Jihan nih, sorry. Tadi ininya pindah ruas nih ya, satunya jadinya ini positif 1. Makasih Jihan. Ini jadinya 1,0 ya. Ini tadi pindah ruas nih ya. Ini pindah ruas jadi 1, jadi 1,0 di sininya ya. Oke. Ya. Yang nomor 2 Ya, urutan si algoritma. Urutan ininya karena si X-nya harus sama dengan 0 gini ya. Buat nentuin titik potong pada sumbu Y. X-nya ganti sama 0. Jadi ganti semua X yang ada di persamaan fungsi fungsi kuadrat ini nih ya. Jadi 0. Kalau yang nomor 1 mah kan Y-nya yang jadi sama dengan 0. Tuh nih Pogi coba tulisin di sininya. X kuadrat min 4 X plus 3 sama dengan Y gitu ya. Boleh kayak gini. Ini makanya yang Y-nya berubah jadi 0 sini nih. Ini Y-nya diubah jadi 0, kalau ini X-nya diganti sama 0. Sip ya. Mana? Mana? Iya, min 4A. Ini ada di slide sebelumnya nih ya. Urutan menggambar grafik fungsi. 1, 2, 3, 4, 4 tahap ini udah dihitung dulu gitu nih koordinatnya. Udah selesai ini. Nah, tinggal udah nulisnya. Oh, masih nulis. Udah ya. Udah selesai ini, baru titik-titik yang tadi kita gambar di koordinat kartesiusnya. Tadi yang pertama tuh titik potong pada sumbu X-nya itu 1,0 dan 3,0 kan ya. Nah, sekarang tinggal kita gambar di sini. Koordinatnya ditulisin 1,0 di sini nih ya. 1,0 mah di sini nih ya, di sumbu X-nya nih. 1,0 dan 3,0. Yang ini ya. Oke. Lanjut lagi yang kedua, titik potong pada sumbu Y. Tadi itu 0,3 yang tadi dihitung nih ya. 0,3 berarti di sini titiknya 0,3. Sip. Udah digambar, lanjut lagi. Tadi yang diperoleh apa lagi? Sumbu simetrinya X sama dengan 2, Y sama dengan 1. Pencet. Jadi ini digabung nih ya. 2, min 1. 2, min 1 yang tadi nih ya. 2, min 1, cari koordinatnya 2, min 1 di sini nih. Nah, ini nih ya. Tinggal hubungkan ketiga titik ini. Jadi sebuah grafik atau kurva nih ya. Hubungkan Nah, gitu nih ya. Nah,
ini gambar dari grafik fungsi y atau fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 3 gitu ya. Ini gambarnya. Jadi urutannya tuh tadi cuman ada 4. Yang pertama, tentukan titik potong pada sumbu x dengan mengganti y-nya sama dengan 0. Yang kedua, tentukan titik potong pada sumbu y dengan ganti x-nya sama dengan 0. Sumbu simetrinya pakai rumus, nilai optimumnya pakai rumus, dan udah deh, tinggal gambar gitu ya. Sketsa fungsi kuadratnya. Ini contohnya dulu. Silakan boleh digambar atau di screenshot dulu aja supaya lebih cepat ya. Tinggal cobain sendiri sekarang ya. Ada sekitar 15 menitan untuk ngerjain gambarnya doang nih, gambar doang. Slide yang terakhir. Gambarkan sketsa grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat min 3x min 4. Nah, urutannya pertama kalian udah dilihatin di sini. Pertama ngapain dulu, kedua ngapain, ketiga ngapain, keempat ngapain. Semuanya udah ada, tinggal coba diikutin aja gitu ya urutannya. Silakan boleh dikerjain sendiri-sendiri dulu. Dibuat sekurang 4-nya. Yang pertama dulu. Silakan tentuin titik potong sumbu x dengan masukin y-nya sama dengan 0. Ini kita bisa ubah grafik fungsinya jadi y sama dengan x kuadrat min 3x min 4 nih ya. Boleh kayak gini. Tinggal diganti y-nya sama dengan 0. Nah, beresin deh pakai teknik persamaan kuadrat. Tadi Pogi nggak buka sesi pertanyaan karena harus nyampein semuanya ya, agak cepet ya jelasinnya, waktunya mepet banget. Kalau ada yang bingung boleh langsung tanya aja di bagian soal ini aja ya. Nomor 3 ini belum ada rumusnya, Pogi tulisin sininya nih. X sama dengan min B per 2A ya. Kalau yang ini kalau yang nomor 4 Y sama dengan B kuadrat min 4AC per min 4A. Nah gitu ya. Di SMA ini bakal dilanjut juga. Ada beberapa SMA yang ngulang lagi materi ini karena kebanyakan masih belum dapat di SMP. Tapi ada juga yang gurunya karena udah ngerasa di SMP sudah gitu, dilewat aja. Nah, silakan. Pokoknya tahapan keterampilan ini masuk ke kompetensi keterampilan tuh menirukan dulu dari contoh. Diikuti contohnya tuh tadi pertamanya ngapain dulu gitu ya. Nanti kelamaan kalau misalkan udah terbiasa bisa sendiri tanpa ngelihat contoh juga langsung ngerjain gitu ya, bisa. Udah itu bisa langsung ke kompetensi kalian langsung naik level lagi, bisa nganalisis nanti tuh, bisa ngenilai ini bener atau salah pengerjaannya kayak gitu. Tahapannya kayak gitu. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah Pak, saya masih ngelihat contoh, nggak apa-apa, lihat aja contohnya gitu ya. Agenda hari Senin Filtrip.
Ada yang udah dapet nilai yang nomor 1 koordinatnya berapa koma berapa dulu? 4 sama 4 koma. Oke, 4,0 sama min 1, coba kita cek dulu ya yang nomor 1 dulu nih ya. Ini Pak Ogi langsung aja x kuadrat min 3x min 4 sama dengan 0 kan ya. Yang pertama gini dulu. Ini pakai level 4 ngerjainnya. Sama dengan 0. Masing-masing tulis x-nya di sini. Terus cari dua buah bilangan yang kalau misalkan dikaliin hasilnya min 4, kalau dijumlah hasilnya min 3. Jadi berapa sama berapa? Wah, tadi min 4 sama 1 ya? Min 4 sama 1. Oke. Ini bisa ditulis min 4 sama positif 1. Dibagi 2, x min 4 sama dengan 0 atau x plus 1 sama dengan 0. Jadi dapat deh x nya sama dengan 4, x nya sama dengan min 1. Jadi koordinatnya yang diperoleh di sini 4,0 dan min 1,0. Sip, yang pertama udah oke. Lanjut lagi yang nomor 2. Yang nomor 2 tinggal dimasukin aja nilai x-nya ke persamaan fungsinya ya. Yaitu y sama dengan x kuadrat min 3x min 4 tuh. Diganti si y-nya sama dengan si x-nya sama dengan situ. Ada yang udah dapet? Yang nomor 2? Karena berapa nomor 2 dulu? Oh belum. Nah, udah nomor 2. Berapa? 0, min 4. Coba kita masukin ya. Ganti x-nya jadi sama dengan 0 ya, ikutin ini nih. Jadi y sama dengan 0 kuadrat dikurangi 3 kali 0 kurangi 4. Jadi y-nya sama dengan min 4 tuh ya. Dapat deh nilai si koordinatnya, titik koordinatnya. Karena y-nya min 4 ya, jadi di sini 0, min 4. Gitu. Kan ini selalu x, y ya. Ini x, ini y-nya. Jadi di sini mah karena x-nya 0, jadi 0, min 4. Kalau di sini y-nya sama dengan, jadi y-nya selalu 0 di sini. Oke, tinggal tahap 3 dan 4 digabung ya nanti. Nomor 3 ada yang udah dapet? Tahap ketiga maksudnya menentukan persamaan sumbu simetrinya. Nilai x-nya berapa? Sakia udah? Ami udah? Oh, belum. Rana udah nomor 3? Berapa? 3/2. Oke, kita coba hitung ya. B-nya di sini 3 ya. Min kenapa? Ini min 3 per 2A ya. 2A nya 1 nih ya. Betul 3/2 tuh. Bener kan? Iya sama kan? 3/2 betul. Iya betul tuh. 3/2. Sip ya.
X-nya udah dapat, yang Y-nya sekarang. Yang Y-nya juga sama, tinggal substitusi aja. Tadi B-nya min 3 ya. Ini min 3 dikuadratkan dikurangi 4A. A-nya 1. C-nya min 4. Gitu. Per min 4A. Min 4A-nya tadi berapa? 1 ya. Dirapihin. Min 3 dikuadratin jadi 9. 4 kali 4 16 ya. Ini negatif kali negatif jadi positif. Jadi positif 16 dibagi min 4. Aduh, angkanya jelek ya. Perperan. Ini 25 per min 4. Ya, nggak masalah lah ya. Ini kita rapihin aja jadi bentuk pecahan aja ya. Maksudnya pecahan desimal. 3 dibagi 2 teh 1,5 ya. 1,5. Kalau 25 dibagi 4 berapa? 25 bagi 4 6,25. Negatif tapi ya, negatif 6,25. Sip, karena ini satu kesatuan berarti koordinatnya 1,5 min 6,25. Itu ya, ini yang titik koordinat yang berikutnya ini ya. Tahapan 1 sampai 4 udah selesai, tinggal finishing di gambar nih ya sekarang. Udah belum nulisnya? Oh, masih nulis. Syuting hari Rabu, Kamis, Senin. Oke. Masih nulis? Kalau ada yang bingung tanya dulu aja. Ini misalkan ini dari mana ini? Boleh? Udah? Kalau sudah kita lanjut lagi ke gambarnya sekarang ya. Bikin gambarnya. Ini dihapus semua. Kita data dulu tadi titik koordinat titik potong setelah ada sumbu X yang berapa aja tadi tuh? Tadi berapa aja? 4,0 sama min 1,0. Oke, tinggal digambar aja di sini 4,0 di sebelah sini berarti ya. Min 1,0 di sini. Oke, terus lanjut lagi ke yang kedua, titik potong pada sumbu Y-nya berapa tadi? 0, min 4. Sip. 0, min 4 berarti di sebelah sini nih. 0, min 4. Sumbu simetrinya tadi 1,5 ya, nggak salah ya? Iya bener ya, 1,5. Nilai optimumnya ini tuh Y, ini X sama dengan 1,5. Astaga, kepencet. Kalau nilai optimumnya negatif 6,25 ya. Nah sekarang ini karena satu kesatuan bisa ditulis gini ya, 1,5, negatif 6,25 nih ya, 0,25. Tinggal digambar aja. 1,5 tuh di tengah-tengah ini nih ya. Tengah-tengah ini ke bawah di 6,25 kurang lebih di sini, kurang lebihnya di sini nih ya. Nah, ini anggaplah ini. Ini tuh koordinat 1,5, negatif 625 gitu ya. Nah, boleh kayak gini. Sudah deh, tinggal digarisin. Hubungkan sama garis gitu ya, koordinatnya parabola. Nah gini nih ya. Beres deh. Gitu. Ini yang soal ini
Pogi minta dikumpulin, silakan nanti di apa? Jadi yang ini kalian tinggal kirim aja fotonya ke Google Classroom, udah dikirimin di sana. Jadi udah dibahas hari ini semuanya, tinggal dikirim saja soal yang fungsi kuadrat ini sebagai bukti kalian ngikutin materinya dari tadi gitu ya. Karena waktunya juga sudah habis, kita bisa tutup aja. Tapi sebelumnya ada yang ditanya dulu nggak setelah tadi pembahasan ini? Mungkin hari ini kayaknya padat banget bahasannya, banyak banget yang dibahas dan Aljabar nih ya. Nah, mudah-mudahan Allah tetap mudahkan. Nanti bagi yang masih ada yang bingung-bingung juga, kalian bisa nonton rekaman ini di dashboard matematika di level 9 atau boleh japri ke Pak Ugi ini ya. Banyak juga teman-teman yang japri, insya Allah Pak Ugi juga akan balas kok ya. Kalau nggak ada yang ditanyain, mungkin gitu aja dari Pak Ugi. Kita tutup pertemuan pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, doa akhir majelis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih semuanya udah stay on dari pagi, dan mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama semuanya.